Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Yang pertama yang saya hormati Ibu Sri Rosita SEMM selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya hormati dan saya sayangi. Baiklah, di sini saya selaku sebagai moderator dan kawan-kawan akan menyampaikan materi tentang kesalahan manajemen kinerja dan cara memperbaikinya. Sebelum melanjutkan presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan. Yang pertama ada Yadi Supriyadi, yang kedua ada Junita Sari, yang ketiga ada Salsabila Isfa, yang keempat ada Tiur M, yang kelima ada Novitria Ramadhani, yang keenam ada Akacio Maharani, dan ketujuh saya sendiri M. Hadi Darmawan. Baiklah, materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Novitria. Dan Novitria, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa saja kesalahan yang umum terjadi dalam manajemen kinerja. Menurut Dreher atau Dougherty, sebuah penghalang terhadap akurasi dan kredibilitas yang menjadi tolak ukur kinerja karyawan disebabkan oleh sejumlah kesalahan penilaian persepsi yang biasa dan sumber distorsi lain dalam peringkat kinerja karyawan. Lalu apa saja kesalahan-kesalahan penilaian tersebut? Yaitu yang pertama, satu, efek halo. Efek halo adalah ketika keseluruhan penilaian memberikan kesan positif atau negatif dari seorang karyawan yang menunjukkan peningkatannya di semua dimensi peringkat. Hal ini adalah ketika seorang manajer benar-benar menyukai atau tidak menyukai seorang karyawan dan memungkinkan perasaan pribadi mereka tentang karyawan tersebut untuk mempengaruhi penilaian kinerja mereka. Yang kedua yaitu kesalahan longgar. Kesalahan ini terjadi ketika kecenderungan penilai adalah menilai semua karyawan pada akhir skala positif atau kelonggaran positif, atau pada skala rendah kelonggaran negatif. Kesalahan ini dapat terjadi ketika manajer terlalu menekankan perilaku positif atau negatif dari seorang karyawan. Yang ketiga yaitu kesalahan kecenderungan sentral. Kesalahan kecenderungan sentral adalah kecenderungan penilai untuk menghindari penilai yang ekstrim terhadap kinerja karyawan yang menghasilkan penilaian semua karyawan di bagian tengah skala. Yaitu yang keempat, kesalahan kekinian. Kesalahan kekinian adalah kecenderungan penilai untuk memasukkan insiden yang baru-baru ini terjadi, baik efektif atau tidak efektif, dari perilaku karyawan untuk menambah beban poin dalam proses evaluasi kinerja selama keseluruhan periode pemeringkatan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Arkacio. Baiklah, terima kasih kepada Novitria. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang yang kelima, yaitu kesalahan serupa dengan saya. Kesalahan serupa dengan saya adalah ketika penilaian memiliki kecenderungan yang biasa dalam mengevaluasi kinerja karyawan yang mungkin memiliki kemiripan kinerja atau perilaku dengan penilai itu sendiri. Yang keenam yaitu tidak memiliki tujuan yang jelas. Manajemen kinerja yang efektif memerlukan tujuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Tanpa tujuan yang jelas, tidak mungkin menilai performa karyawan secara objektif. Yang ketujuh, kurangnya umpan balik. Karyawan tidak dapat meningkatkan performa mereka jika tidak memperoleh umpan balik tentang performa mereka. Penting bagi atasan untuk memberikan umpan balik yang baik kepada karyawan secara teratur. Yang kedelapan yaitu evaluasi subjektif. Apabila penilaian karyawan didasarkan pada pendapat pribadi atau prasangka atau prediksi, maka akan terjadi penilaian yang tidak adil dan kurang objektif. Yang kesembilan yaitu fokus pada performa buruk. Seringkali manajemen kinerja hanya berfokus pada performa buruk atau kualitas pekerjaan yang tidak memuaskan dan tidak memperhatikan kinerja yang baik.
Yang ke-10 yaitu tidak adanya dukungan dan pengembangan. Karyawan merasa tidak dihargai ketika manajemen tidak memberikan dukungan dan peluang pengembangan yang diinginkan. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Baik, terima kasih Cio. Di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa manajemen kinerja gagal. Yang pertama ada kurangnya fokus strategis, yaitu keseluruhan kebijakan dan tujuan organisasi harus diintegrasikan ke dalam proses manajemen kinerja untuk menghasilkan nilai bisnis yang nyata. Proses yang dirancang dengan baik dimulai dengan fokus yang ditata dengan baik. Dan yang kedua ada kurangnya dukungan kepemimpinan. Dukungan kepemimpinan sangat menentukan dalam pemenuhan manajemen kinerja. Sayangnya, dalam banyak kasus, atasan atau eksekutif perusahaan gagal menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas dengan tim mereka untuk memotivasi mereka setiap hari. Dan yang ketiga ada kurangnya komunikasi dan pelatihan yang tepat. Pelatihan dan komunikasi yang tepat adalah komponen penting dari manajemen kinerja. Tanpa itu, karyawan mungkin tidak menyadari tujuan dan harapan untuk posisi mereka, atau mereka mungkin kekurangan pengetahuan tentang bagaimana melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yadi. Kepada Yadi, persilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya akan membacakan presentasinya. 4 yaitu kurangnya umpan balik yang tepat waktu dan bermakna. Memberi karyawan umpan balik yang tepat waktu dan bermakna membuat mereka sadar akan kinerja mereka dan cara meningkatkannya. Tidak perlu menunggu sampai tinjauan kinerja formal tahunan untuk memberikan umpan balik. Kemudian itu ada kurangnya pengakuan dan penghargaan. Sudah diketahui umum bahwa menghargai karyawan dengan mengenali masukan mereka dan memberi penghargaan kepada mereka adalah cara yang pasti untuk meningkatkan produktivitas mereka. Kemudian yang keenam yaitu ada kurangnya kesederhanaan. Apabila saat ini memiliki sistem manajemen kinerja atau tidak, proses yang akhirnya Anda terapkan harus sederhana, mudah dipahami, dan digunakan. Sayangnya, hal ini tidak selalu terjadi. 7. Kurangnya tinjauan pemangku kepentingan. Keterlibatan pemangku kepentingan mudah diabaikan saat memulai merancang program untuk karyawan, tetapi kurangnya konsultasi yang tepat dengan pemangku kepentingan utama akan mempengaruhi sistem manajemen kinerja karena mungkin gagal memenuhi semua kebutuhan bisnis. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh pembaca selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam manajemen kinerja organisasi. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesalahan dalam manajemen kinerja organisasi adalah yang pertama yaitu tujuan yang tidak jelas. Jika tujuan organisasi tidak ditetapkan secara jelas dan tidak dipahami dengan baik oleh seluruh anggota tim, hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam manajemen kinerja. Karyawan mungkin tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka, sehingga sulit untuk mengevaluasi kinerja mereka dengan akurat. Yang kedua yaitu kurangnya komunikasi. Komunikasi yang tidak efektif antara manajer dan karyawan dapat menyebabkan kesalahan dalam manajemen kinerja. Jika umpan balik tidak disampaikan secara teratur atau jelas, karyawan mungkin tidak tahu di mana mereka harus fokus atau bagaimana memperbaiki kinerja mereka. Yang ketiga yaitu standar penilaian yang tidak objektif. Jika standar penilaian kinerja tidak objektif atau tidak adil, hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam manajemen kinerja. Standar yang ambigu atau tidak terukur dengan jelas dapat menghasilkan penilaian yang tidak akurat dan subjektif. Next. Selanjutnya yaitu kurangnya pelatihan dan pengembangan. Jika karyawan tidak diberikan pelatihan dan pengembangan yang memadai, mereka mungkin tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam manajemen kinerja, karena karyawan tidak memiliki sumber daya yang mereka butuhkan untuk berhasil.
Yang kelima yaitu ketidakadilan dalam sistem intensif. Jika sistem insentif tidak adil atau tidak sejalan dengan tujuan organisasi, hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam manajemen kinerja. Karyawan mungkin tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang tinggi jika insentif yang ditawarkan tidak memberikan penghargaan yang adil atau tidak sebanding dengan upaya yang mereka lakukan. Yang keenam yaitu kurangnya pemantauan dan umpan balik yang berkelanjutan. Pemantauan yang tidak memadai terhadap kinerja karyawan dan kurangnya umpan balik yang berkelanjutan dapat menyebabkan kesalahan dalam manajemen kinerja. Jika manajer tidak secara teratur memantau kinerja karyawan dan memberikan umpan balik konstruktif, kesalahan atau ketidaksesuaian mungkin tidak terdeteksi atau diperbaiki tepat waktu. Yang ketujuh yaitu kekurangan sumber daya. Jika organisasi tidak menyediakan sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan kinerja yang diterapkan, hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam manajemen kinerja. Karyawan mungkin menghadapi hambatan atau kesulitan dalam mencapai kinerja yang diharapkan jika mereka kekurangan sumber daya yang dibutuhkan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Tiur. Terima kasih Dila. Materi selanjutnya adalah bagaimana dampak kesalahan manajemen kinerja terhadap motivasi dan produktivitas karyawan. Karyawan merasa bahwa dirinya dinilai tidak cukup adil oleh penilai sehingga karyawan akan bekerja dengan setengah hati dan membuat performance kerja karyawan akan menurun. Dampaknya selalu menurunnya motivasi karyawan juga berdampak pada merenggangnya hubungan karyawan dengan penilai, khususnya dengan atasan, di mana hal ini akan menimbulkan miskomunikasi antara atasan dengan karyawan yang bisa berdampak tidak terlaksananya dengan baik dari strategi perusahaan dalam melakukan pencapaian hasil. Untuk jangka panjang ini akan merugikan perusahaan karena bisa berdampak pada terciptanya lingkungan kerja yang tidak harmonis yang berujung pada keluarnya karyawan potensial. Dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan karyawan dalam menjalankan pekerjaan karena dia merasa bahwa kontribusinya tidak dihargai di dalam perusahaan. Next. Baiklah, yang terakhir studi kasus. Perusahaan Jepang yang dulunya besar oleh teknologi adalah Toshiba, yang sekarang tetap masih berjuang untuk terus bangkit. Kembali pada pertengahan 1980-an, Toshiba adalah salah satu perusahaan paling inovatif di dunia. Selama waktu itu, mereka meluncurkan T1100 laptop pasar massal pertama. John Revell, mantan karyawan Toshiba yang membantu menjual laptop tersebut di luar negeri, mengatakan ada beberapa laptop yang keluar sebelumnya tetapi mereka semua memiliki kompromi. Itulah sebabnya Toshiba memulai dengan cepat dan inovatif. Kami memiliki laptop yang berfungsi seperti desktop. Internet membunuh pertumbuhan Toshiba. Orang membeli komputer merek lain dengan harga online yang lebih murah. Pada tahun 2016, Toshiba mengumumkan bahwa mereka akan berhenti membuat PC untuk konsumen Eropa, tetapi akan terus menjual komputer ke bisnis di Eropa dan US. Pada tahun 2017, Toshiba mengumumkan bahwa mereka mempertimbangkan untuk menjual bisnis chip memori berharga untuk melunasi hutang mereka. Belakangan tahun itu, produsen chip memori NAND terbesar kedua di dunia, Bentley Group, menyatakan bahwa mereka membeli bisnis chip dengan harga 18 miliar dolar. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah membacakan materi. Di sini saya sendiri akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Dalam manajemen kinerja, ada beberapa kesalahan umum yang dapat terjadi, seperti tidak memiliki tujuan yang jelas, kurang umpan balik, evaluasi subjektif, fokus hanya pada performa buruk, kurangnya dukungan dan pengembangan, serta tidak memadukan kinerja dan kesejahteraan karyawan. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang optimal, manajemen kinerja yang efektif sangat penting. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan yang umum terjadi dan menerapkan strategi yang tepat untuk mengatasi, manajemen dapat menciptakan lingkungan kerja
produktif, adil, dan menguntungkan bagi karyawan serta organisasi secara keseluruhan. Baiklah, inilah materi yang telah kami sampaikan. Saya akhiri dengan apabila ada kesalahan dalam presentasi kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.